Karena bila beliau SAW sujud biasanya lama sekali. Nabi SAW kalau sujud lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membelaku dari keluargaku, dari keluarganya. Bila kalian mau membelaku dari keluarganya nanti kalau aku bunuh, maksudnya jangan sampai suku Nabi membunuh saya. Gitu kan? Setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak pemuka Quraisy berkata, pergi dan bunuhlah dia, kami akan membelamu. Keesokan harinya mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW, sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena bila beliau SAW sujud biasanya lama sekali. Nabi SAW kalau sujud lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini jemaah sekalian adalah tanda kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Semua di muka bumi ini kecuali pembangkang manusia dan jin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi waktu salah seorang pemilik unta di padang pasir di sekarang sedang sujud, itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP, ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud, gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu luar biasa pemandangan dan sujudnya seperti tuannya yang sedang sujud itu. Lututnya diturunkan, terus kepalanya diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah SWT ciptakan dalam Al-Quran kan. Semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat sedang ditilawakan Al-Quran di sholat tarawih. Itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyoteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat haram, itu lagi sujud, nunjukin kepalanya gitu. Dan lama sekali gitu. Dia tidak angkat-angkat kepalanya. Semua itu memang jelas gitu kan. Dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Dan ciri-ciri Nabi SAW dan para sahabat sebenarnya dalam Al-Quran itu kalian akan melihat di dahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud. Itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW, ya kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud itu sangat luar biasa. Baik, perilaku Nabi SAW adalah beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar. Sampai ia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi maksudnya. Ingin membunuh Nabi SAW. Pada saat dia mendekat, ya, sudah dekat sekali dan orang-orang Quraisy semua melihat ini karena depan Ka'bah itu terbuka sekali kan, orang lihat semua dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat kepada Nabi SAW, dia melempar batu itu di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan. Lalu dia lari ketakutan. Abu Jahal lari ketakutan. Dan ini luar biasa ya. Nanti kan kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW, tapi tetap tidak beriman. Jadi memang Allah SWT di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja silahkan. Yang mau sholat boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di kemudian kita nggak sholat? Nggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih.
mau sholat. Allah larang zina, riba, ini, itu, dilarang. Tapi Allah nggak pernah tahan kita. Dipegang tangan kita, nggak boleh zina, nggak, dibiarin. Ini, tapi ini haram loh ya, berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan, tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memberikan sinyal jemaah sekalian. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah, akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk, karena nggak pernah Allah suruh dia berzina. Allah nggak pernah dia melakukan, tapi Allah sudah ingatin haram loh ya, nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahal ini, sudah jelas sekali dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi SAW, tidak mau beriman. Di antaranya ini, apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu itu lari ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta, dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, menggigit, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut gitu. Inilah pertolongan Allah SWT kata ahli sejarah untuk Nabi kita Muhammad SAW gitu, dari Abu Jahal. Tapi Abu Jahal lihat, tapi dia tidak tetap beriman, tidak beriman kepada Allah.